Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen Bioinformatika Praktikum, kami kelompok 3 dari kelas D4 akan mempresentasikan tugas akhir. Next. Anggota kami terdiri dari 4 mahasiswa. Yang pertama Karisma Cipta, Bradia Wimaldi, Kamalia, dan Riki Aditya. Next. Oke, mari kita bantu Ningning. Ningning Aespa sangat tertarik dengan protein sekretin dari banteng Bostaurus. Bantulah Ningning untuk mendeskripsikan protein sekretin dari Bostaurus, menentukan sequence gen sekretin, dan mendesain primer untuk mendeteksi gen sekretin dari genom Bostaurus menggunakan metode PCR. Oke, next. Untuk memecahkan pertanyaan yang pertama, yaitu mendeskripsikan protein sekretin dari Bostaurus, kami akan membuka website yaitu Uniprot. Setelah memasuki website Uniprot, maka klik bagian Advanced. Yang pertama pada bagian Gen Name, kita akan mengklik protein name yaitu sekretin. Kemudian pada bagian taksonomi, kita akan mengklik atau men-search yaitu Bostaurus. Lalu klik bagian kanan bawah yaitu search. Setelah itu maka akan muncul beberapa ID number. Pilih ID number paling atas sendiri yaitu P63296. Setelah diklik maka akan muncul beberapa informasi mengenai sekretin dari Bostaurus. Hasil dari pencarian layar akan nampak bahwa protein sekretin dari Bostaurus dengan panjang asam amino 27 dan skor anitasi 3/5. Fungsi hormon ini terlibat dalam beberapa proses seperti pengaturan pH, homeostasis air, dan asupan makanan, memberikan efek dalam mengikat reseptor sekretin, dan reseptor akan berpasangan dengan protein G yang akan diekspresikan di domain basolateral. Bertindak sebagai hormon gastrointestinal utama dengan mengatur pH isi duodenum. Disekresikan oleh S-duodenum di kripta lubercun dan mengatur pH duodenum dengan menghambat sekresi lambung dari sel parietal lambung dan merangsang produksi bikarbonat dari sel ductus pankreas. Selain itu, sekretin juga memainkan peran dalam sistem saraf pusat yang mungkin bertindak sebagai hormon neuropeptida yang diperlukan untuk fungsi sinaptik hipokampus dan pemeliharaan sel progenitor saraf. Selain itu juga ditampakkan nama dan taksonomi dari protein, di mana organisme yang digunakan Bostaurus atau banteng dengan sel eukariot, Opsyiconta, metazoa, eumetazoa, bilateral, deuterosmia, chordata, carniata, vertebrata, dengan tetrapoda, aminota, mamalia, serta spesiesnya yaitu Bostaurus. Dilihat pada bagian struktur terdapat model confident dengan tingkat tinggi PLDDT lebih dari 90 dan tingkat rendahnya 70, antara 70 sampai 50. Kemudian selain dari struktur juga ditemukan famili dan domain yang dapat diperlihatkan di bagian bawah struktur. Dari hasil layar tersebut terlihat bahwa Squen ini memiliki kemiripan dengan famili glukagon, di mana database dengan ID number P63296 memiliki famili yang dekat dengan glucagon Gibbs script pro-secretin. Kemudian saat di-scroll ke bawah, terdapat Squen yang dapat digunakan untuk mengambil data penyandi. Dengan panjang Squen yaitu 27 dan beratnya 3056. Kemudian ada informasi lagi di bawahnya, yaitu protein ini memiliki kemiripan 100% identik dengan sekretin pada Ovis aries atau kambing dan Cavia porcellus atau babi, dengan panjang lengan yaitu sama 27. Selanjutnya yaitu
menjawab soal kedua, menentukan urutan gen sekretin. Dari soal pertama, maka mendownload sequence dalam bentuk FASTA dan mengcopy sequence hasil FASTA. Selanjutnya membuka web plus NCBI dan FASTA sequence pada kolom entry query sequence. Selanjutnya mengisi kolom organisme dengan mengetik Bostaurus. Selanjutnya tekan plus dan menunggu sesaat. Setelah itu tekan bagian awal dari predicted Bostaurus secretin, maka akan terlihat informasi terdapat sequence ID dan mengklik sequence ID. Kemudian akan terlihat informasi mengenai predicted Bostaurus secretin mRNA dalam format GenBank. Selanjutnya scroll ke bawah sampai menemukan urutan gen sekretin. Maka akan terlihat urutan gen sekretin. Dari data ini, kita dapat melakukan desain primer agar kita dapat mendeteksi keberadaan gen penyandi sekretin pada Bostaurus. Di sini sudah ada sequence dari mRNA Bostaurus yang di sini tulisannya predicted, berarti sequence yang ada pada halaman ini adalah hasil anotasi secara otomatis dari algoritma NCBI. Nah, untuk desain primer sendiri dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu menggunakan primer quest tool dan menggunakan primer blast. Yang pertama adalah menggunakan primer quest tool. Bisa kita langsung pergi ke laman primer quest tool, lalu agar tidak mengcopy paste sequence yang panjang itu, bisa langsung klik download sequence using GenBank or Accession ID. Nah, dari sini kita bisa copy paste Accession ID-nya saja dan klik get sequence. Nah, ketika sudah seperti ini, kita bisa custom desain parameternya. Untuk desain primer gen sekretin pada Bostaurus, untuk set desain parameternya menggunakan general PCR atau primer only, dan pada miscellaneous setting, 3 aksen gizi clamp-nya kita set kedua. Mengapa? Karena apabila terdapat lebih dari 2 asam amino G dan C pada ujung 3 aksen, maka nanti dapat menyebabkan resiko penempelan primer yang tidak spesifik. Setelah itu langsung diklik Get Assays. Dan akan terdapat 5 set primer yang bisa dipilih. Nah, konsiderasi yang dapat dilakukan oleh Ningning untuk memilih primer yang tepat adalah dari temperatur melting dan gizi percentage content. Untuk gizi percentage sendiri adalah persentase asam amino G dan C yang ada pada primer tersebut. Nah, untuk desain primer, menurut studi yang kami lakukan, bisa berkisar antara 40% hingga 60%. Nah, pada seluruh set ini sudah memenuhi rentang gizi percentage yang baik. Lalu pada temperatur melting diusahakan berada dalam rentang 55 hingga 65 derajat Celcius. Nah, untuk suhu temperatur melting sendiri juga tidak boleh berada lebih dari 5 derajat Celcius agar pengamplifikasian produk dari primer ini bisa lebih efisien. Lalu apabila Ningning ingin membandingkan primer tersebut lebih lanjut, bisa menggunakan web yang bernama Oligo Analyzer.
pada web ini kami akan mendemonstrasikan pada Ningning bagaimana caranya mengevaluasi hasil primer menggunakan oligoanalyzer. Dan primer yang akan kami gunakan adalah dari set 1, bisa klik view assay detail saja, lalu sequence primernya akan terlihat. Yang kami akan contohkan adalah dari forward sequence-nya. Jadi bisa langsung di copy paste saja. Dan diklik analyze. Dan bisa dilihat ini gizi kontennya 45,5, temperatur meltingnya 61,7. Ada perbedaan sedikit dari web primer request tool, cuman perbedaannya tidak terlalu signifikan untuk diperhatikan. Dan apabila Ningning ingin mengetahui kondisi apa yang dapat memungkinkan bagi primer itu untuk membentuk struktur sekunder, maka bisa dianalisis dengan hairpin, self-dimer, dan heterodimer. Untuk hairpin, di sini bisa dilihat bahwa hairpin sendiri dapat terbentuk apabila temperatur meltingnya di 14,3 derajat Celcius dan 13,5 derajat Celcius. Lalu ini untuk homodimernya, dan ini untuk heterodimernya. Nah, untuk heterodimer analisis itu harus menggunakan secondary sequence, dan di sini yang dimaksud adalah reverse, primer reverse-nya. Bisa di copy paste saja dan di calculate. Dan bisa didapatkan keadaan bagi primer tersebut untuk bisa membentuk struktur sekunder heterodimer. Nah, selanjutnya selain mendesain primer menggunakan primer quest tool, Ningning juga dapat mendesain primer menggunakan primer blast. Untuk melakukannya bisa langsung pada analyze the sequence, bisa pick primer, bisa di open link in new tab, maka sudah langsung pada accession number-nya sudah ada, ini juga sudah ada organismenya. Bisa di show result in a new windows dan di get primer. Nah, ketika hasilnya sudah muncul, bisa dilihat saja terdapat satu pasang primer yang sudah di-generate oleh Blast. Di sini untuk gizi kontennya 60% dan temperatur meltingnya terdapat perbedaan sekitar 1 derajat Celcius. Dan ini produk on intended targetnya ada Bostaurus secretin mRNA. Untuk sequence sendiri juga berbeda dari sequence yang dihasilkan oleh primer quest tool karena adanya perbedaan algoritma di antara kedua website. Namun keduanya bisa digunakan, dan itu terserah Ningning mau memakai primer yang mana. Nah, primer blast selain bisa dibuat mengenerate primer, juga bisa dibuat untuk mengevaluasi primer yang telah didapat. Misal ini ada satu pasang primer forward dan primer reverse, dan misal kita tidak tahu primer itu bisa untuk apa. Jadi bisa diuji spesifitasnya pada primer blast. Untuk query-nya bisa dihapus saja, dan primer forward dan primer reverse-nya di copy paste pada blast. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa produk on target template-nya itu Bostaurus secretin mRNA. Dan primer yang didapat dari blast primer itu juga bisa
dievaluasi menggunakan oligoanalyzer dan sebaliknya. Primer yang dibuat oleh Primer Quest Tool juga dapat dievaluasi menggunakan Primer Plus. Mungkin begitu saja tutorial dari kelompok kami. Semoga dapat membantu dan dapat memuaskan rasa ingin tahu Ningning. Terima kasih.